Tadi abang aja sudah bilang gratis banget. Jadi ya kita satu sebetulnya hal yang ingin dilakukan adalah ingin memberikan yang terbaik untuk mereka apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, warahmatullahi wabarakatuh. pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tentu tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat kita mampu dan mau bertahan untuk hidup. Nah, terkait dengan itu dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Waikanan 2021-2026, pemerintah daerah Kabupaten Waikanan juga telah menetapkan salah satunya adalah tugas fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Waikanan meningkatkan pelayanan kesehatan ataupun meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Nah, terkait dengan hal itu di studio kami di All News bersama saya Edward Apriadi telah hadir Dr. Febri Jaya Gunawan. Beliau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Abidin Pagar Alam Kabupaten Waikanan. Oke, terima kasih Dr. Febri telah bersedia hadir di studio kami. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih kita bisa kumpul di All News ini dengan secara podcast ini ya. Iya. Baru berarti ini maksudnya terbaik lah ya, terbaru. Saya baru pertama ini diundang acara podcast di Kabupaten Waikanan. Oke, ini di sela-sela kesibukan sekali lagi terima kasih telah bersedia berbincang-bincang. Berkenan untuk hadir di sini. Bung, saya panggil Bung saja karena masih muda ini. Bung Febri, ini sebelum kita masuk ke tema ini meningkatkan pelayanan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Waikanan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Waikanan. Ini saya agak sedikit menarik. Saya semalam sempat membaca sedikit kurikulum vitae-nya. Sempat mengambil ekonomi sebelum kedokteran. Gimana ceritanya? Oh. Ya, jadi saya tamat SMA tahun 2002, belum masuk pendidikan kedokteran, saya sempat kuliah, ambil ekonomi, ternyata baik nilainya, masih bisa seiring sejalan sampai selesai. Makanya saya punya gelar itu ada sarjana ekonomi. Betul itu. Betul ya. Kemudian masuk di kalau nggak salah di tahun 2003 ya. 2003 masuk ke Fakultas Kedokteran Malahayati kalau nggak salah. Ya. Saya sempat baca. Apa memang terinspirasi dari orang tua atau memang ada keinginan sendiri? Kalau background pendidikan tentunya like father like son lah ya. Iya. Tua pasti anaknya juga pengen. Betul. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya tahun 2002 itu sudah pengen kedokteran, tapi kesempatannya belum pada saat itu. Oke, Bung Febri, kalau saya baca rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Waikanan ini Rumah Sakit Umum Daerah kita diimplementasikan oleh Pak Bupati dengan gedung yang baru, kemudian tentu dengan fasilitas yang baru pula, dan selebih jauh tentang para medisnya saya pikir juga lebih ditingkatkan lagi. Apa prospek ke depan untuk masyarakat kita untuk pelayanan kesehatan seperti apa yang ditawarkan Rumah Sakit Umum Daerah kita? Kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan luas ya, luas sekali, baik itu dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Kebetulan kita punya satu rumah sakit umum daerah yang kita cintai, Rumah Sakit Zapa, di mana tempat bermuaranya semua pelayanan kesehatan dari seluruh Kabupaten Waikanan. Yang kita sama-sama tahu program Pak Bupati terhadap pelayanan kesehatan ini sangat prioritas. Dibanding seiring dengan program prioritas dia yang lainnya. Perbaikan pelayanan tentunya terus kita kerjakan, kita lakukan, karena bukan hanya melayani tapi juga membangun sumber daya manusia yang sangat penting dan membutuhkan waktu yang lama. Saya rasa kita beruntung di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, kita kecenderungan memiliki fasilitas, memiliki sumber daya yang cukup. Tinggal kita berkembang step by step ke depannya. Oke. Kalau kita melihat gedung cukup presentatif,
artinya berada di lintas, kemudian cukup megah juga. Untuk para medisnya, untuk dokter spesialisnya, apakah sudah juga sudah cukup di rumah sakit kita? Itu yang tadi saya bilang, pembangunan karakter sumber daya manusia termasuk dokter spesialis. Untuk pelayanan dasar, alhamdulillah kita cukup ya. Namun ada juga pelayanan-pelayanan yang harus kita cari, kita tingkatkan, di mana memang ada kelangkaan dokter. Betul. Tapi dibandingkan dengan keadaan rumah sakit tetangga, mungkin pelayanan kedokteran kita bisa dikatakan lebih komprehensif. Lebih komprehensif ya. Kemudian tentang penanganan pasien sendiri ya, Dok. Kalau saya membaca RPJMD kita evaluasi di 2016 ke 2021 memang indeks pembangunan manusia kita berada di urutan 9 dan indikator salah satunya adalah angka harapan hidup kita juga berada di urutan ke-9 kabupaten kota di 15 provinsi Lampung. Kalau melihat itu, apa Dok langkah-langkah ke depan kita yang bisa kita lakukan agar angka harapan hidup ini bisa semakin lebih meningkat? Angka harapan hidup itu masuk ke dalam RPJMD Pak Bupati. Iya. Tertuang dalam Renstrat 2023 ini. Iya. Yang pasti kami dari rumah sakit menyiapkan sumber daya dokter spesialis, lalu paramedis dengan qualified pelatihan sehingga pelayanan yang sempurna itu bisa menghasilkan angka harapan hidup yang tinggi hingga angka kematian yang rendah. Oke. Dok, kita ke tema. Sebenarnya kalau bicara waktu ini banyak nih yang ingin masyarakat tahu tentang rumah sakit. Tapi kita ke hal-hal yang mungkin lebih spesifik, lebih penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokter spesialis apa Dok yang ada di rumah sakit kita? Mungkin masyarakat kita ingin tahu. Hampir semua 4 spesialis dasar kita punya. Penyakit dalam kita punya. Dokter penyakit dalam 2 orang. Nanti kita baru dapat tambahan dari Kementerian Kesehatan. Dokter bedah kita punya 2. Dokter anak kita punya 2, dokter objin kita punya 3. Di mana setiap dokter ini, setiap pelayanan kesehatan itu kita sudah punya PNS-nya semua. Sudah ada PNS-nya semua. Untuk yang dari kementerian itu memang diperbantukan atau memang sudah jadi pegawai negeri sipil di kabupaten? Sistemnya Perbantuan ya. Yang akan dievaluasi setiap tahun. Tapi di luar pelayanan dasar kita masih punya pelayanan penunjang lain. Seperti radiologi, gigi, bedah mulut, THT, mata, kulit, kelamin, patologi klinik, anestesi. Jadi hampir semua lini rumah sakit itu sudah kita penuhi dengan dokter spesialis yang memang disiapkan oleh Bapak Bupati untuk menunjang RPJMD ini. Iya, untuk melayani masyarakat yang pasti Dok. Oke, ini perpindahan rumah sakit, gedung rumah sakit ini baru ya mungkin lebih kurang 1 tahun Dok ya. Cuma 1 tahun. Nah kemudian ini belum akan ada peresmian. Kapan Dok akan diresmikan rumah sakit kita? Terakhir rencana kita resmi rumah sakit itu dilakukan tanggal 2 Februari yang akan dihadiri oleh Bapak Gubernur, yang beliau berkenan hadir untuk acara peresmian rumah sakit. Dok, ini di akhir-akhir ini apa motivasi Dokter Febri sehingga menerima amanah dari pimpinan untuk menjadi direktur rumah sakit? Ini cukup berat Dok. Kenapa Dokter Febri bisa menerima dan kemudian dengan beberapa tantangan, dengan kondisi geografis, kemudian kultur masyarakat Waikanan, ini tugas cukup berat ini Dokter Febri terima? Yang pertama, saya sebagai aparatur sipil negara, saya harus siap dimanapun saya ditempatkan oleh pimpinan. Kebetulan Bapak Bupati mempercayakan kepada saya untuk memimpin rumah sakit Zapa Kabupaten Waikanan dengan segala problematikanya yang ada. Betul. Tapi saya bilang sama Pak Bupati untuk saya coba dengan misi Pak Bupati, saya mau merealisasikannya. Tentunya saya dibantu oleh kepala daerah, unsur pemerintah daerah, teman-teman sejawat,
para medis dan seluruh tokoh masyarakat Kabupaten Waikana yang mempercayakan pelayanan kesehatan kepada rumah sakit Zapan. Oke. Kalau dibilang berat, tadi abang aja sudah bilang berat. Ya, kita satu sebetulnya hal yang ingin dilakukan adalah ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Waikana. Apapun itu. Ya, putra terbaik karena orang tuanya merupakan kepala dinas kesehatan di eranya. Saya cukup kenal dengan beliau. Dan kemudian ini, dok, mohon maaf, ini ada isu of the week. Kemudian ada beberapa netizen menganggap di beberapa media belakangan ini menganggap bahwa ada oknum-oknum tertentu yang menelantarkan patung Jenderal Abidin Parka Alam, padahal sesungguhnya tidak ditelantarkan, hanya kebetulan saja terlihat tergeletak. Klarifikasinya, dok, seperti apa, dok? Jadi sebetulnya kalau bahasanya ditelantarkan, tidak ya. Ya. Patung itu dari bangunan lama justru kita lestarikan untuk kita pindahkan ke bangunan baru. Oke. Tentunya proses itu membutuhkan waktu, Betul. membutuhkan persiapan dan perbaikan. Kalau dilihat sepintas mungkin bisa itu diangkat saja, tapi Iya. padahal sulit. Betul. Jadi kita membutuhkan tenaga yang Ahli. lalu membutuhkan alat yang mungkin kalau bahasa kita alat berat, perapihan, persiapan untuk dilakukan peletakan. Oke. Sehingga proses itu membutuhkan waktu dan mungkin dalam beberapa saat mungkin setelah podcast ini tayang, patung itu sudah berdiri. Oke, dok, terakhir ini harapan buat masyarakat kita, artinya dengan pelayanan masyarakat yang masyarakat kadang-kadang tidak memahami, ada birokrasi, kemudian ada hal-hal yang kemudian dijalani, sementara tingkat kesabaran masyarakat kita ini memang agak kurang kalau dia membawa ataupun mengantarkan keluarganya yang sedang sakit ke rumah sakit. Ini harapan seperti apa, dok, untuk masyarakat kita? Jadi yang pertama yang saya ingin sampaikan, mari kita cintailah rumah sakit kita. Karena rumah sakit ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Waikana. Manfaatkan, pergunakan, dan cintai rumah sakit ini. Kekurangan pasti ada. Marilah kita bersama-sama memperbaikinya, dan masyarakat pergunakan rumah sakit ini seperti rumah sakit yang memang mereka inginkan. Ada aturan-aturan kesehatan yang harus dipenuhi, yang juga masyarakat harus tahu. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Waikana cenderung sudah gratis. Tidak ada pungli, tidak ada lagi tambahan biaya. Cukup tunjukkan kartu keikutsertaannya pada BPJS. Tidak ada yang mempersulit, tidak ada yang akan membuat itu menjadi ribet. Selagi kita pastikan dia memiliki kartu identitas, kartu pelayanan kesehatan BPJS-nya, dan itu dinyatakan masih aktif, pelayanan akan berjalan semuanya. Dan masyarakat pun harus memahami itu. Oke. Terima kasih Dr. Febri Jaya Gunawan atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih atas kunjungannya. Saudara, kita ketemu lagi, berjumpa kembali di waktu yang akan mendatang bersama Al News. Saya Edward Afridi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dok, ya.